Jadi di video kali ini kita akan back to fundamental. Yang pertama kalian harus pelajari dan paham adalah ini konsep yang gua tahu dari buku ekonomi klasik waktu gua 15 tahun, yaitu time value of money, ya. Apa sih artinya time value of money ini, ya? Artinya uang sekarang itu lebih berharga dibanding uang di masa depan, ya. Ini gua akan coba kasih contoh dengan analogi sederhana ke kalian. Kalau kalian ada dua pilihan, ya ini ada pilihan pertama, ya. 1 juta sekarang, atau kalian ada pilihan, ya, 2 juta 10 tahun dari sekarang. Kalian akan pilih yang mana? Ya. Banyak dari kalian akan pikir, karena ya ini tendensi manusia untuk mau uang cepat ya. Kalian pasti banyak di sini pilih 1 juta sekarang. Ya. Tapi gimana caranya untuk kalian bisa hitung nih time value of money ini 1 juta sekarang dibanding 2 juta dalam 10 tahun lagi. Nah, pertanyaan kalian secara intuisi, secara naluri taunya 1 juta sekarang. Ya. Tapi kalau pertanyaannya gua tanya gitu, apakah ini gua kasih opsi ketiga nih di sini. Apakah 3 juta nih dalam waktu 10 tahun lagi? Kalian pilih yang mana? 1 juta sekarang, 2 juta 10 tahun, atau 3 juta 10 tahun? Mungkin kalian banyak yang minta, "Oh, gue mau 1 juta sekarang." Ya. Tapi ini adalah konsep yang kalian harus mengerti, gimana cara hitungnya, ya. Jadi ada konsep yang namanya present value, value sekarang, dan future value, ya. Jadi ini yang kita mau cari dengan berapakah nilainya 10 tahun lagi, ya 1 juta, kita harus pakai konsep yang namanya future value, ya. Future value itu sama dengan present value, ya. Nilai sekarang itu dikali 1 ditambah, ya. Kita lihat di sini, ada beberapa variabel. Untuk kita berinvestasi itu ada yang namanya return, ya. Ini harus ditambah dengan return, ya. Pangkat tahun. Jadi kita harus bisa hitung nih dengan formula ini bagaimana hasil dari 1 juta dalam waktu 10 tahun lagi, ya. Jadi untuk kita mengetahui ini simple, present value-nya berapa, ini 1 juta, ya. Kita kali, ya. 1 ditambah 10%, ya. Pangkat 10. 1 juta, ya. 2,5937 sekian lah. Jadi hasilnya itu sekitar 2,5937. Ya. Ini adalah future value dari 1 juta sekarang 10 tahun lagi. Gitu. Ini future value-nya ya. Jadi dari sini kalian bisa lihat. Nah, tapi kan di sini ada faktornya, yaitu return-nya. Apakah bisa 10%, tapi ini kita pakai base case scenario bahwa ini return-nya 10%. Jadi jawabannya, kalian harus pilih mana nih. Kalau 10 tahun itu 10%, ya antara kalian bisa pilih 1 juta sekarang, tapi sebenarnya yang optimal adalah kalian pilih 3 juta 10 tahun lagi. Ya, karena ini nilainya nggak nyampe 3 juta. Gitu. Kalau ini kita ganti ya, N-nya jadi 7%, ini sederhana aja, mungkin ini sekitar kurang dari 2 juta sedikit, 1,9 juta sekian, ya. Jadi jawabannya adalah, kalau ini opsi ketiga ini nggak ada misalnya, kalian harus pilih yang tadi, 1 jutanya sekarang, ya. Nilai sekarang itu lebih berharga dibanding nilai di masa depan. Ini banyak yang keliru, ya, banyak orang yang keliru dengan konsep time value of money ini, ya. Ketika kalian pegang cash pun, cash itu juga ada time value of money-nya, ya. Jadi teman-teman kalau lihat seperti ini ya, anggaplah ini duit kalian nih, ini kalau nggak diinvestasikan, dia akan rata seperti ini. Tapi ketika duitnya kalian investasikan, dia akan naik seperti ini, ya. Ini yang kita bilang tadi, 10 jutanya sekarang nih, ini jadi 2,5 juta, ya kan. Kalau lu nggak investasikan, ya jadi 10 juta. Jadi, nilai sekarang itu lebih berharga dibanding nilai di sini. Jadi kalau tawarannya 1 juta sekarang atau 1 juta 10 tahun lagi, ya pasti 1 juta sekarang. Karena dalam waktu 10 tahun kalian bisa menginvestasikan 10 jutanya jadi 2,5 juta. Ya. Di situ ketika gue belajar itu dari buku-buku ekonomi klasik, gue pikir ketika gue punya uang, uang sekarang ini jauh lebih berharga dibanding uang di masa depan. Jadi yang harus gue lakukan adalah ketika gue punya uangnya sekarang, semuanya harus gue investasikan. Semuanya gue investasikan. Ya. Intinya konsepnya uang sekarang itu lebih berharga dibanding uang yang kalian dikasih di masa depan. Kalau contoh ya, kalian misalnya punya tabungan ya di rekening misalnya 100 juta rupiah. 100 juta rupiah kalian itu kebanyakan kalian nggak apa-apain ya. Penting untuk kalian tahu, cash itu bahkan sebenarnya berbunga ya. Bukan bunga yang kalian dapat dari bank kalian. Tapi ada namanya money market ya. Kalau di US itu 3-year treasury bill. Jadi cash itu harusnya ngebungain kalian 3 sampai 5%. Kalau cash kalian itu ngebunganya 0 ya.
Itu aja kalian udah salah dengan konsep time value of money. Ini yang bikin akhirnya ketika gue masih muda, gue investasi itu sedini mungkin. Jadi gue investasi itu secepat-cepat mungkin. Uang itu dengan konsep ini kalian nggak boleh biarin uang itu cuman sekedar kerja ya. Jadi banyak orang yang menganggap uang ini ya mereka adalah budak dari uang. Budak. Tapi gue punya konsep yang terbalik karena gue paham ini. Jadi setiap uang yang gue punya itu mereka ibaratnya harus bekerja untuk gue. Jadi ini dari konsep ini kalian harus belajar untuk menyisihkan ya. Setiap kali misalnya kalian punya gaji 10 juta, itu kalian bikin minimal deh, minimal 2 juta ya kan. Itu diinvestasikan. Jadi ini penting sekali, ini konsep yang penting. Kalian harus bayar diri kalian sendiri dulu ya. Pay yourself first. Jadi sebelum kalian dapat gajian, sebelum kalian bayar cicilan rumah, sebelum kalian bayar cicilan motor, sebelum kalian bayarin mertua lu, sebelum lu bayarin istri dan anak, lu bayar diri lu sendiri ya. Ini adalah uang yang lu simpan untuk masa depan. Jadi ibarat kalau lu mau tanam pohon, ya itu ibarat kalau lu punya bibit, lu tanamnya sekarang, lu nggak tanamnya nanti. Ketika pohonnya nanti sudah besar, sudah rindang, ya, compounding sudah bekerja, lu akan bisa menikmati, lu akan bisa duduk di bawah bayang-bayang dari pohonnya. Nah, ngomongin soal dari compounding interest ya, ini adalah keajaiban dunia ke-8. Jadi kita akan bahas di sini. Oke? Konsep selanjutnya yang gue pengen tunjukin adalah compound interest. Ya, ini ada hubungannya sama time value of money. Jadi compound interest ini terkenal ya. Albert Einstein bilang ini adalah keajaiban dunia yang ke-8. Kenapa? Karena kalian perhatikan di sini ya. Warren Buffett ketika seumuran gua ya, ini kalian perhatikan, dia umur mungkin 26 ya. Ini dia punya 140.000 US dollar. Ini kalau misalnya di inflation adjusted ya mungkin sekitar sekarang 2 atau 3 juta USD. Ya. Jadi kalau dari timetable ini sebenarnya gue menang nih dari beliau ya. Ini kan kita 14, 21, 26. Dia punya 140.000 dolar, yaitu sekitar mungkin 2 miliar kalau sekarang. Tapi mungkin kalau di adjust dengan inflasi pada tahun itu, sekitar 2-3% per tahun, kita bisa dapat angka mungkin 2 sampai 3 juta USD. Ya, gue masih menang nih berarti umur 26. Ketika dia 30, dia 1 juta, 1,4 juta, 2,4 juta. Dan kalian perhatikan nggak? Dia baru benar-benar kaya. Dia bilioner tuh berarti umur 56. Ya. 56 dia punya 1 billion dollar. Di umur 83 ini udah berubah angkanya. Ya. Kalian bayangin. Ya, ini sekitar 58 billion. Dan sekarang kan kita tahu ya kalau dia umur yang sekarang ini apa chartnya nggak muat ya. Ini sampai atas nih. Grafiknya gini. Ya, 100 sekian. Nah, tapi banyak yang nggak paham ya. Warren Buffett itu ketika, kalau nggak salah di sekitar di sini, ketika istri pertamanya meninggal, dia itu akhirnya taruh duitnya, dia pledge ke Bill and Melinda Gates Foundation. Jadi Warren Buffett itu kalau dia nggak pernah untuk berdonasi di sekitar segini, uangnya itu sekarang udah lebih kaya harusnya dari Elon Musk ya. Dan itu cash ya, bukan valuasi tapi cash. Ini adalah keajaiban dari compounding. Ketika kalian konsisten, ya, compound interest itu bekerjanya nggak linear, ya. Tapi compounding, kita lihat dia akan naiknya tinggi sekali, ya. Inflection point-nya 56 dia bilioner, by umur 66 uangnya udah segini, 72 dan 83. Jadi besar sekali. Jadi dia nggak pernah ibaratnya, dia baru jadi milioner aja nih, umur 30 nih. Dia jadi milioner 30. Dia jadi bilioner di 56, ya. Ini kelihatan nggak signifikan loh, 30 ke 32 naiknya kecil. Karena dia konsepnya bunga majemuk. Jadi bunganya berbunga, 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 berbunga lagi. Jadi compounding interest ini mirip seperti bola salju. Makanya bukunya Buffett kan ada yang ditulis judulnya Snowball ya. Bola salju itu kalau misalnya kita lihat ya dari slope begini, ini kecil bolanya ya. Tapi kalau kalian dorong di sini, bolanya makin besar ya. Jadi ini adalah konsep dari compounding interest. Dan untuk bolanya jadi besar, effort yang kalian keluarkan itu makin kecil ya. Jadi sama, ketika dia di sini, effort yang dia keluarkan itu makin kecil. Tapi mendapatkan uang yang luar biasa besar sekali. Ya. Rahasia dari orang kaya itu bukan cuma sekedar bekerja keras, tapi mereka menggunakan yang namanya compounding ini. Kenapa? Karena ini beda sekali. Ketika kita misalnya punya 100 miliar rupiah, ya. 100 miliar rupiah. Ini dalam format, kita sebutnya di market. Ya. Ini kita dapat 10%, atau misalnya biar gampang kita 12% deh. 12% ya. Itu kita mendapatkan 1 miliar per bulan.
Oke? Sedangkan 100 miliar capital yang sama, kalau lu pakai untuk bikin pabrik, untuk lu bikin bisnis, bikin restoran, itu belum tentu bisa nge-yielding 1 miliar sebulan bersih untuk diri lu sendiri. Ya. Jadi, ultimate ibaratnya goal dari seorang pebisnis, itu biasanya ujung-ujungnya jadi orang pemain di financial market. Ya. Pengusaha paling hebat di dunia, itu semuanya adalah seorang capital allocator. Ya. Kalau kalian tanya Jensen Huang, ya, kita ngomongin zaman dulu dia masih menjabat Jeff Bezos, mereka itu tujuannya apa sih sebagai seorang CEO? Apakah mereka menginovasi produk? Bukan. Ya, jawabannya mereka adalah seorang capital allocator. Mereka tahu capital ini dideploy kemana? Ke R&D berapa, ke sini berapa yang bisa menghasilkan return paling besar untuk interest dari para pemegang saham. Ya. Jadi hal paling penting di sini ya itu adalah waktu. Waktu. Dua, itu adalah disiplin. Dan ketiga, itu fokus. Karena banyak orang gagal di sini. Mereka nggak paham compounding ini. Coba kalian bayangin, Warren Buffett tuh di umur 35 dia berhenti. Oke, gue nggak mau compounding lagi. Dia nggak ada, lu nggak ada Warren Buffett yang sekarang gitu. Atau di saat di umur 43 nih, dia mau jual portofolionya. Dia ngerasa, oh market nih kayaknya udah ketinggian nih. Kan kalian selalu ngomong gitu, oh market itu ketinggian, makanya gue nggak pernah berinvestasi. Tapi jawabannya, market itu naik 1147 kali all time high. Ya, selama kita mulai ya stock market Amerika itu 1100 kali all time high. Jadi kalau kalian bilang, oh sekarang ini lagi perang tapi all time high lagi. Sama, ya ini selama hidupnya dia itu market all time high terus. Ya. Karena inovasinya baru. Ya. Lu nggak bisa ingat perusahaan yang dulu nomor satu tuh 1960 tuh apa. Ya. Udah nggak ingat kalian perusahaan-perusahaan seperti yang dulu ya merajalela dari 1960, 1970 ya kita ngomong dari AT&T dulu nomor satu. Kalian udah nggak ingat bahkan perusahaan-perusahaannya. Jadi nggak selalu dari dulu market tuh nomor satu Nvidia, enggak. Ya, ini berevolusi terus, market tuh berevolusi terus. Compounding interest itu ibarat seperti sihir, ya. Ketika kalian bisa berinvestasi, ini gue sebutnya berinvestasi sederhana, ya. 10 juta rupiah per bulannya, kalau kalian compound selama 30 tahun, dengan return rata-rata market, ya, kita ngomong 10-11%, itu jadi 22 miliar. Ya. Jadi compound itu luar biasa efeknya. Ini cuma 10 juta. Gue yakin banyak dari yang nonton di sini bisa nabung 10 juta per bulan. Ya. Lo investasikan selama 30 tahun, lo akan dapatkan duit 22 miliar. Cuman nggak banyak yang ngerti konsep ini. Ya. Orang ketika nggak paham konsep dari compounding interest ini dan time value of money, jadi uang zaman dulu 5.000 dolar di sini, itu jadi 100 billion dolar ketika dia umur 90 tahun. Ya. 14 tahun punya 5.000 dolar itu jadi 110 billion. Itu kekuatan dari time value of money dan juga compound interest yang digabung. Nah, musuhnya dari compounding interest ini apa? Ya, ini ketidaksabaran. Ya, ketika kalian tidak sabar, ya, tidak mau percaya sama waktu dan tidak mau disiplin, tidak mau investasi. Ngerasa, oh ini nggak ngerti gue. Ya, gue nggak mau investasi, gue nggak sabaran orangnya, dan gue nggak ngerti fundamentalnya seperti apa.